tengah denyut metropolitan Jakarta yang tiada henti, di mana gedung-gedung mencakar langit dan manusia berlomba-lomba mengejar waktu, terdapat sebuah dunia yang terbangun lebih awal daripada alam kota. Sebuah titik kemudian yang diam-diam memainkan peran krusial dalam sistem pangan ibu kota. Di sudut Jakarta Timur, tersembunyi di antara arus kendaraan berat dan suara bising truk bongkar muat, terdapat ruang raksasa bernama Pasar Induk Keramat Jati. Sebuah pasar yang bukan hanya menjadi pusat distribusi buah terbesar di Jakarta, tetapi juga menjadi saksi bisu perjuangan manusia-manusia kecil yang dengan sepenuh hati menjaga agar kehidupan di kota besar ini tetap segar dan berjalan. Pasar ini bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah ruang yang menyimpan ribuan cerita tentang keteguhan, tentang kesetiaan pada waktu, dan tentang kerja keras yang tak selalu dikenal kamera. Di antara lorong-lorongnya yang sempit dan kadang becek, di bawah lampu sorot yang menyala sejak pukul 2 pagi, berdirilah sosok sederhana yang menghidupi banyak meja makan, para penjual buah-buahan, dan salah satu di antara mereka adalah Bu Wati, seorang perempuan tangguh yang telah menjadikan lapak kecil di pojok pasar sebagai tempatnya menggantungkan harapan dan membangun masa depan. Bagi sebagian orang, pukul 2 pagi adalah waktu untuk terlelap dalam istirahat terdalam. Tapi bagi Bu Wati, waktu itu adalah awal dari segalanya. Ia bangun saat langit masih gelap, menyiapkan dagangan dari gudang transit, memeriksa kualitas buah yang datang dari berbagai daerah, salak Pondo dari Sleman, apel mana lagi dari Batu, jeruk Medan dari Sumatera, dan pisang barangan dari Lampung. Semuanya ia kenali tanpa harus mencicip, dari warna kulit, dari kilo permukaan, dari aroma yang khas. Bu Ati tahu buah mana yang layak dipajang dan mana yang harus dikembalikan. Kalau udah lama di sini, kita tahu jeruk yang kulitnya licin tapi dalamnya asem itu kelihatan dari cara dia mantul. Kadang cuma lihat dan pegang aja udah tahu isinya. Lapak Bu Wati tak besar, hanya meja kayu sederhana dan tenda plastik biru yang kadang bocor kalau hujan deras. Tapi dari tempat itulah ia menjual puluhan kilo buah setiap hari. Di sana ia menyusun buah dengan rapi, membungkus plastik satu persatu untuk pelanggan kecil, dan menimbang dalam ritme yang nyaris otomatis. Lapak itu walau kecil adalah jantung hidupnya. Pasar Keramat Jati adalah dunia yang tak pernah tidur sepenuhnya. Aktivitas dimulai dari tengah malam, memuncak menjelang pagi, dan perlahan melandai saat matahari sudah tinggi. Tapi bagi para pedagang seperti Bu Wati, tidak ada waktu santai. Setiap hari adalah tantangan baru, harga yang fluktuatif, kualitas barang yang kadang mengecewakan, dan pembeli yang tak selalu setia. Pada musim panen raya, harga bisa jatuh sedemikian rupa hingga pedagang lebih banyak rugi daripada untung. Sebaliknya, saat stok menipis, harga melambung tinggi dan pelanggan mulai mengeluh. Namun Bu Ati tetap hadir setiap hari dengan wajah ramah dan kesabaran yang tak dibuat-buat. Waduh, kadang capek sih, kadang rugi juga. Tapi kalau nggak datang, nanti pelanggan bingung cari saya. Kan saya yang nggak enak. Bu Ati bukan hanya pedagang, ia adalah konsultan rasa bagi pelanggannya. Pemilih terbaik buah bagi ibu rumah tangga yang ingin menyajikan makanan terbaik, dan tempat cerita bagi tukang ojek, supir sayur, hingga pedagang kecil lain yang mampir membeli 2 atau 3 kilo buah.
Di balik semua itu, ada alasan yang lebih besar dari sekadar mencari uang. Buati adalah ibu dari 3 anak. Ia membesarkan mereka sendirian sejak suaminya meninggal karena sakit 15 tahun lalu. Dari hasil menjual buah, ia menyekolahkan ketiga anaknya, menyewa kontrakan sederhana, dan menyimpan sedikit demi sedikit untuk keperluan masa depan. Anak saya yang paling besar sekarang kerja di kantor, yang 2 lagi masih di sekolah. Saya jualan bukan buat kaya, cuma pengen mereka hidup lebih baik aja. Setiap jeruk yang dibungkus, setiap salak yang dipilihkan untuk pelanggan adalah perpanjangan tangan dari cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Ia tak pernah punya hari libur, tapi senyumnya tetap muncul setiap pagi, seakan-akan rasa lelah tak punya tempat dalam hidupnya. Dunia terus berubah. Kini, belanja buah bisa dilakukan lewat aplikasi dalam sentuhan satu jari. Di tengah transformasi itu, pedagang tradisional seperti Buati mulai tertinggal. Ia tidak punya akun media sosial, tak memahami sistem delivery, dan kadang bingung melihat harga online yang jauh lebih berbeda dengan harga pasar. Sekarang mah orang maunya tinggal klik aja. Tapi di sini kita masih nimbang satu-satu, kasih bonus, tawaran langsung. Aduh, rasa manusia itu nggak bisa diganti aplikasi. Meski begitu, ia tidak menutup diri. Anak bungsunya mulai mengajari cara menggunakan ponsel pintar. Foto-foto lapak mulai dikirim ke grup WhatsApp pelanggan tetap. Perubahan memang lambat, tetapi ia tak ingin diam. Di pasar ini, persaingan bukan satu-satunya cerita. Ada solidaritas, ada tawa di tengah tekanan. Buati dan sesama pedagang saling menjaga, saling berbagi informasi harga, bahkan saling menitip jualan saat salah satu harus pulang lebih awal. Kita di sini mah udah kayak saudara semua. Kalau ada yang susah, ya kita bantu. Dan justru dalam ruang yang keras inilah tumbuh rasa kemanusiaan yang paling murni. Sebuah pelajaran bahkan bertahan bukan berarti saling sikut, tapi justru saling topang.
Setiap buah bisa dibeli di supermarket, di tukang pinggir jalan, atau di abang-abang sepeda keliling. Mungkin berasal dari pasar ini juga. Mungkin berasal dari tangan seorang wanita yang berdiri tegak di bawah tenda plastik, mengangkat peti buah sendiri dan menawarkan dengan senyum yang paling tulus. Buah yang baik tak hanya tumbuh dari tanah yang subur, tapi juga dari tangan-tangan yang jujur. Dan di tengah riuh Jakarta, Buati adalah satu dari sedikit orang yang mengingatkan kita akan hal itu. Buah yang kau nikmati hari ini mungkin berasal dari tangan seseorang yang bekerja sebelum kau terbangun. Kisah ini adalah milik Buati, tapi sejatinya ia milik banyak pedagang kecil di negeri ini. Terima kasih telah mendengarkan.